Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Dr. Richard Lee. Putusan ini sekaligus memperkuat statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk dan layanan kecantikan yang tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Dalam sidang yang digelar Rabu, 11 Februari 2026, Majelis Hakim pun menyatakan permohonan pra-peradilan ditolak sepenuhnya karena proses penetapan tersangka dinilai telah sesuai prosedur yang berlaku. Dengan pertimbangan tersebut, Hakim pun menolak seluruh permohonan pra-peradilan serta membebankan biaya perkara kepada pemohon. Hari ini, Rabu 11 Februari 2026, sudah diputuskan dari gugatan tersebut bahwa ditolak. Ya, kami sampaikan gugatan pra-peradilan dari tersangka DRL ditolak sepenuhnya. Karena apa? Termohon dalam hal ini penyidik sudah mengirimkan SPDP kepada kejaksaan, pelapor dan terlapor kurang dari 7 hari setelah diterbitkan SPDP. Artinya penyidikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, materi pokok bukan kewenangan lembaga pra-peradilan. Ini aspek formil. Dari Majelis Hakim yang pada intinya meskipun permohonan kami ditolak, kami tetap menghargai ya putusan itu. Ada kekecewaan nggak pada hari pemohon satu? Untuk kalau kecewa pasti ada lah. Nanti kita kasih statement lebih lengkap lah ya. Nanti kita kabarin. Sementara itu, tak lama setelah putusan dibacakan, suasana di luar ruang sidang sempat berlangsung emosional. Sosok yang dikenal sebagai Doktif langsung melakukan sujud syukur. Ia pun berdoa agar keadilan dapat ditegakkan bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Sujud syukur dulu ya guys ya. Siapa mungkin dok? Salah satunya ya Allah ya. Perjuangannya luar biasa guys. Dokter mau melakukan satu hal yang Dokter tunggu-tunggu dari kemarin ya. Singkat Dokter ya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allah, berikanlah keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Dokter hanya perantara ya Allah. Dokter bukan siapa-siapa. Dokter hanya manusia lemah yang penuh dosa. Di sini Dokter menjadi perantara bagi banyak masyarakat, orang-orang yang sudah DRL zolimi ya Allah. Ya Allah, berikanlah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kembalikanlah hak-hak mereka yang sudah diambil. Saat ini dia menikmati, dia memamerkan harta kekayaan yang dia dapat dari penipuan ya Allah. Ya Allah, tegakkan keadilan kepada PMJ, tegak luruslah PMJ, para penyidik tegak lurus. Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal hukum ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kita berserah, hanya kepadamu kami memohon doa. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam pernyataannya, Doktif pun menegaskan tidak akan membuka ruang damai. Ia mengaku sempat menerima tawaran uang dalam jumlah besar, bahkan disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Namun dengan tegas, ia pun menolak tawaran tersebut. Bagi Doktif, persoalan ini bukan sekedar urusan pribadi, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ia pun mendesak penyidik agar tidak hanya menerapkan pencekalan atau wajib lapor, namun segera melakukan penahanan. Alhamdulillah kita akan pantau ya. Dokter memohon teman-teman netizen untuk memantau semua perjalanan ini hingga ke persidangan. Untuk perdamaian Dokter tekankan lagi, meskipun sudah puluhan miliar akhirnya sudah menuju ke Dokter bilang tertutup ya, tidak ada kata damai buat kalian DRL. Dokter tegaskan sekali lagi ya, tidak ada kata damai. 50 miliar sudah angkanya sekarang menuju ke Dokter. Ya, tidak akan Dokter terima. Satu tujuan Dokter di sini, Dokter sudah janji ya. Jihad itu apa? Mengembalikan uang kalian, kembalikan uang masyarakat, ratusan miliar itu kembalikan. Bukan untuk menyumpal mulutnya Dokter.
Ada, jadi intinya begini aja. Jadi ada nilainya dinaikkan karena Doktif 5M menolak dan keluar-keluar di media. Jadi ada penawarannya naik ke angka kurang lebih di angka 50 miliar. Tapi Doktif tegaskan, berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya Doktif di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu Doktif cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa Doktif yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil gitu. Ya, jadi apa yang kamu ambil ya kembalikan ke masyarakat. Jika kamu tidak mampu ya masuk sel, semudah itu. Hanya itu aja. Adapun langkah penyidik setelah menghormati putusan pra-peradilan ini, penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Pastinya dan dengan tegas penyidik akan jauh lebih garang menghadapi seorang DRL ini. Pastinya akan Doktif tunggu mau sampai subuhnya lagi Doktif tunggu. Sampai akhirnya dia bisa ditahan dan melepas wignya karena wig tidak boleh digunakan pada saat penahanan. Ya, jadi kita lihat. Ya, kita lihat karena Doktif mengingatkan ya untuk para penyidik pada saat ditahan wajib untuk dilepaskan wignya karena itu adalah salah satu bukti bahwa apa yang Doktif katakan dia menjual serum penumbuh rambut itu adalah kebohongan karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri. Berarti nanti akan ada pemeriksaan ke Polda itu kapan Bang kalau boleh tahu? Silakan ditanyakan ke Polda Metro Jaya aja kalau masalah itu. Karena kami masih belum ada kabar lagi ya.